Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustin Rian Pratiwi, staf dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan perkenalan diri dosen dalam unjuk kerja bidang pengajaran, yang merupakan salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPTT. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Strategik, yang dilakukan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Manajemen Strategik ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. CPMK untuk mata kuliah Manajemen Strategik ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan tinjauan manajemen strategik mulai dari langkah dasar formulasi, pemilihan strategi baik domestik maupun lokal, terakhir pada proses evaluasi. Kemudian yang kedua adalah mampu merumuskan keputusan strategik dalam sebuah organisasi dan mengkomunikasikannya secara efektif. Mata kuliah manajemen strategik ini membahas mengenai proses formulasi strategi meliputi beberapa tahapan, yaitu penentuan VMTS, analisa lingkungan, evaluasi strategi, dan diharapkan nantinya mahasiswa dapat menerapkan manajemen strategi pada organisasi tempat mereka berkiprah. Secara rinci, mata kuliah ini terdiri dari beberapa kajian atau sub-CPMK. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua proses perumusan visi dan misi, yang ketiga perumusan tujuan dan sasaran, yang keempat, analisis lingkungan internal. Yang kelima, analisa lingkungan eksternal. Yang keenam, analisa SWOT. Yang ketujuh, strategi analysis and choice. Yang kedelapan adalah implementasi manajemen strategi dalam isu operasional. Yang kesembilan adalah penerapan dalam ilmu marketing. Yang kesepuluh adalah penerapan dalam ilmu keuangan. Yang kesebelas adalah penerapan dalam isu SDM. Ke-12 adalah evaluasi strategi, dan yang ke-13 adalah isu global dan internasional dalam manajemen strategi. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini berasal dari dalam dan luar negeri. Di antaranya adalah buku Strategic Management Concept and Case oleh David R. Fried tahun 2013, buku Manajemen Strategi edisi 16 oleh David Hanger and Thomas Wilhelm tahun 2020, buku Manajemen Strategi Konsep dan Model Bisnis oleh Julian Sahnur tahun 2020, dan ada buku dari Zulianti Ritonga tahun 2020 dengan judul Manajemen Strategi. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Strategi dilakukan selama 16 kali pertemuan, terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS, ditambah 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus dilakukan di ruang kuliah ataupun Zoom meeting. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group, kolom diskusi, dan submit tugas melalui LMS Sinerba. Pembelajaran dilakukan dengan penerapan pendekatan saintifik, ceramah pemberian materi, pemberian kuis, dan juga tugas berbasis project atau PJPL. Diharapkan dengan menggunakan metode tersebut, mahasiswa akan mampu lebih aktif, lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga problem solving. Proses evaluasi atau penilaian sendiri dilakukan menggunakan komposisi sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek kognitif atau ujian akhir semester dan ujian tengah semester masing-masing 20%. Hasil proyek atau PJBL sebesar 30%, tugas terstruktur dan kuis sebesar 20%, dan terakhir partisipasi aktif mahasiswa sebesar 10%. Demikian informasi yang saya berikan mengenai mata kuliah manajemen strategik. Berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka langsung dengan mahasiswa di kelas pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Strategik dengan kode A01206.
Nah, kita masuk ke pertemuan yang ke-6 pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran di kelas ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan berdoa dimulai. Selesai. Pertemuan pada ke-6 kali ini adalah babnya analisa dalam manajemen strategi. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama ya seperti 5 pertemuan yang kemarin, yaitu CMPMK 1 dan 2. Yang pertama adalah mampu menjelaskan tinjauan manajemen strategi, dan yang kedua adalah formulasi manajemen strategi. Dan pokok bahasannya nanti kita fokus kepada analisis SWOT. Dimulai dari langkah-langkahnya, sumber masukan, tinjauan secara kualitatif, dan SWOT secara kuantitatif. Dan nanti ada sedikit penelitian yang terkait. Bahan rujukannya masih sama, cuman babnya berbeda. Ini kita pakai bab yang ke-5 dan 6 dari Davis Fried ya, tahun 2020. Kemudian itu bisa dilihat ya, sudah dibagikan di Sinerba. Oh ya, jangan lupa untuk absen di SIA ya. Iya, Bu. Ya, silahkan sambil absen, saya next untuk berikutnya. Oke. Nah, ini adalah model dari manajemen strategi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Seperti ini flashback ya, flashback mengulang yang kemarin. Kita sudah sampai ke analisa eksternal. Analisa eksternal. Masih ada yang ingat siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Grace. Ya, kemarin yang terakhir kita itu tentang analisis eksternal, di mana itu kita mengevaluasi faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi perusahaan. Itu ada kayak hukum, ada kayak politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, good. Terima kasih ya. Jadi gitu ya. Analisis eksternal itu adalah menganalisa lingkungan yang ada di luar organisasi. Jadi kita urutkan lagi ya. Kemarin kita pertemuan ke-1 dan ke-2 itu tentang VMTS, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian pertemuan ke-3 ya, kita sudah bicara tentang ruang lingkup dari mulai top, middle, and bottom-nya. Terus ke-5 itu analisa, ke-4 internal ya, dan yang ke-5 eksternal, dan kita ke-6 itu adalah SWOT analysis. Dan nanti pertemuan ke-7 dan berikutnya kita mulai dari tujuan sampai ke bawah ke evaluasi, selesai di pertemuan yang ke-14. Di sini setelah kita menganalisa organisasi secara internal dan eksternal, kita akan mendapatkan, nah ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Jadi dalam analisa internal itu akan mendapatkan strength and weakness. Jika kita melakukan analisa internal, kita akan mendapatkan kekuatan dan kelemahan. Dan kalau kita menganalisa eksternal, kita akan mendapatkan kesempatan dan ancaman. Contoh, pada saat kita ingin melamar kerja. Kalau kita ingin melamar kerja kan kita mungkin mau daftar PNS ya. Nah, kita bisa juga melakukan analisis SWOT pada diri kita sendiri. Kira-kira PNS itu syaratnya apa saja sih? Nah, seperti itu kan kita sudah melakukan analisa lingkungan kan, syarat-syaratnya. Dan kalau analisis eksternal, tentunya dari eksternal itu kan ada lingkungan ya. Lingkungannya itu ada yang dari jauh, artinya tidak langsung berhubungan, tapi tetap mempengaruhi. Itu ada ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi, dan juga ada industri. Kalau industri kan itu berarti yang setara ya. Misalkan kita ada di kampus lah ini, berarti kan kita lingkungannya ya itu lingkungan institusi pendidikan, mungkin berkaitan dengan dinas pendidikan, Kemenristek dan lain sebagainya, itu berarti masuk lingkungan industri. Terus kemudian lingkungan operasi, artinya yang bersinggungan dengan operasional kita sehari-hari, itu ada pesaing, pelanggan, tenaga kerja, juga pemasok. Apalagi untuk manufaktur pasti akan berhubungan sekali dengan pemasok, itu untuk bahan baku. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian dalam pendekatan analisis SWOT itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Yang satu kualitatif dan yang satu kuantitatif. Kalau kualitatif kita bicara tentang kualitas atau bicara tentang apa ya, istilahnya nantinya idealnya akan seperti apa gitu. Kalau kuantitatif nanti bisa dibuktikan, bisa dihasilkan dengan nilai yang jelas. Jadi itu ya. Jadi analisis SWOT juga menurut 2 perspektif. Nah, jika kita melihat matriks SWOT ya dalam analisa kualitatif, ini tadi ya sudah, kalau internal itu dapatnya strength and weakness.
SW ya. Nah, OT-nya itu dari peluang dan tantangan. Nanti saat kita melihat apa sih kita perlunya peluang, tantangan, dan kekuatan, karena itu bisa di-combine gitu. Kalau kekuatan ketemu peluang, kita kuat nih dan kita menemukan peluang, maka kita akan mendapatkan comparative advantage, apa ya, keuntungan gitu loh, akan mendapatkan keunggulan komparatif gitu, unggul di bidangnya. Kalau kita kelemahan ketemu peluang, maka kita harus melakukan diversement instrument atau diferensiasi. Dan kemudian saat kelemahan ketemu tantangan, maka kita harus bisa mengontrol kerusakan gitu. Karena udah lemah ketemu tantangan gitu kan, berarti kita harus melakukan tindakan untuk mengontrol kerusakan. Penjelasannya yang tadi, jadi saat strength ketemu opportunity, gunakan strength untuk memanfaatkan O. Saat W ketemu O, menghilangkan weakness dan memanfaatkan O. Seperti tadi ya, diversifikasi. Dan kemudian untuk tantangan, gunakan S, kekuatan, untuk menghindari threat ataupun bisa dihadapi. Seperti itu. Kemudian weakness bisa diminimalkan untuk menghindari tantangan. Ya, masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan bisa dihitung ya, ada nilai angkanya. Ini dikembangkan oleh Peirce and Robinson sehingga bisa diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Kalau tadi kan masih secara kualitatif ya, istilahnya masih gerambiang gitu loh. Dan lagi kan kalau kualitatif itu persepsional sekali ya, kadang persepsi antara satu ahli dan yang lainnya pasti berbeda. Kalau kuantitatif kan sudah ketemu angkanya, pada saat ketemu angkanya itu kan sudah tidak bisa dibantah lagi ya, istilahnya tidak bisa dibantah karena angka sudah menunjukkan hasilnya seperti itu. Nah, ini untuk tabel IFAS ya, IFAS internal faktor analisis sistem. Nah, jadi di sini kalau internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Misalnya gini, kampus kita ya, kampus kita Unperba, kira-kira kekuatannya apa? Misalnya kita punya bangunan gedung bertingkat gitu kan. Nah, bobot itu adalah diberikan oleh kita sebagai penilainya. Dan skor itu untuk menilai apa yang kita nilai. Contohnya, bangunan itu untuk sekolah penting nggak sih? Penting. Kira-kira 1 paling kecil ya, 4 itu paling besar. Untuk sekolahan ya, untuk kampus, kalau gedung itu nilainya 1 sampai 4 berapa nilainya? 4 ya. Kalau sekolahan nggak ada bangunannya ya nggak bisa ya, harus ada kan. Jadi misalkan ini kekuatannya gedung bertingkat gitu ya, 4. Nah, menurut kamu apakah gedung kita sudah cukup layak? Nah, silakan diberi nilai 1 sampai 10. Nah, terus di sini kekuatannya apa saja? Tinggal dirincikan. Nanti dikasih skor, dikasih bobot, dan di total. Total kekuatannya adalah nanti total kekuatan dikurangi total kelemahan. Itu akan ketemu sumbu X gitu. Atau selain bisa dikurangi, kita juga bisa pakai rata-rata. Jadi nanti totalnya di rata-rata oleh item jumlah yang kita nilai. Ini untuk kekuatan dan kelemahannya. Kemudian nanti tinggal diselisihkan dan nanti akan ketemu sumbu Y gitu. Karena X-nya positif ya dan Y-nya negatif, berarti ada di kuadran 3. Nah, kalau positif-positif ada di kuadran 1. Positif dan negatif 2, negatif positif 3, dan yang keempat itu negatif semua. Berarti dia bertahan gitu. Dan berarti kan kita dari analisis itu ya tidak cuman kadang seperti ini. Kadang-kala saat kita melakukan analisis terjadi bias karena mungkin itu organisasi milik kita, kalau apa ini inginnya kan penilaiannya bagus ya. Tapi kalau sudah terbukti dengan angka itu kan sudah tidak bisa diingkari lagi kan. Nah, seperti itu. Jadi posisi organisasi kita di kuadran itu pun itu bisa menyesuaikan strategi yang akan digunakan. Kalau secara kualitatif tadi kan cuman sekedar harusnya seperti ini gitu. Tapi kan belum ada nilainya ya, belum ada posisi pastinya. Di saat kuantitatif, maka kita bisa menentukan ada di mana posisi organisasi kita. Nah, untuk organisasi yang mendapatkan skor positif semua, artinya dia ada di kuadran 1.
Artinya dia berada dengan kondisi yang sangat prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk ekspansi dan membesarkan usaha. Tapi kalau kita ada di kuadran 2, artinya ada negatifnya, sebenarnya organisasinya cukup mantap tetapi masih banyak hambatan sehingga perlu diversifikasi strategi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita ada di koordinat 3, kuadran 3. Nah, ini tadi ya, contoh yang tadi itu ada di kuadran 3. Artinya harus mengubah strategi karena strategi yang lama akan susah untuk menangkap peluang, seperti itu. Kemudian ada di kuadran 4, artinya harus bertahan karena itu negatif semua ya, betul-betul dalam kondisi yang agak parah sini, harus berbenah, memperbaiki diri, menata kinerja internal. Jadi faktor internalnya juga perlu sangat diperbaiki, seperti itu. Mulai perbaiki dulu dari dalam sambil meningkatkan kompetensi SDM dan lain-lainnya. Nah, kemudian analis SWOT itu memiliki aturan sederhana. Yang pertama, harus realistis tentang kekuatan dan kelemahan. Intinya gini, kadang kan kita terlalu melebih-lebihkan ya, atau over PD gitu kan, overrate gitu kan. Saya merasa diri saya oke gitu, saya merasa diri saya pintar gitu kan. Nah, seperti itu kan kita mungkin overrate ya. Jadinya kalau kita kekuatannya terlalu berlebihan, yaitu nanti SWOT-nya tidak objektif. Begitu juga dengan kelemahan, mungkin terlalu tidak pede ya, rendah diri atau apa gitu kan, organisasinya kayak dipandang rendah sekali gitu kan, jadinya juga tidak akan baik. Jadi harus realistis, sesuai dengan kenyataan, jangan ditambah-tambahin atau ingin menjadi bagus jadi dinaik-naikkan, itu jangan. Kemudian bedakan keadaan usaha yang sekarang dan di masa datang. Jadi saat ngisi SWOT itu jangan gini, bagaimana kondisi bisnis Anda? Oh, nanti saya akan menjadi laku 100 pitches atau apa, tapi kondisi yang sekarang jangan, ya itu tadi, jangan melebih-lebihkan gitu. Yang ketiga, harus disesuaikan dengan misi, karena strategi itu kan dari pertemuan pertama sudah saya jelaskan, harus sesuai dengan visi dan misi. Misalnya seperti ini, kampus kita punya visi menjadi entrepreneur university kan. Berarti kan visinya harus entrepreneur. Saat kita kuliahnya tidak ada entrepreneurnya, meskipun kita sukses ya, mahasiswanya sampai 1000, tapi nggak ada entrepreneurnya, ya itu namanya kesuksesan yang tidak sesuai dengan visi. Sebenarnya itu nggak sukses karena visinya nggak tercapai kan. Nah, seperti itu. Ya, seperti orang hidup ya. Saat Anda masuk kuliah kan mungkin lulus ingin jadi sarjana kan, mendapat gelar S1. Nanti kamu masuk kuliah, cuman kuliah aja, lulus visinya ini S1, ternyata cuman masuk keluar seperti itu ya, atau mungkin tidak menyelesaikan tugas akhir. Berarti kan Anda atau mungkin tidak mendapatkan nilai yang bagus, IPK-nya kurang. Nah, seperti itu kan berarti visinya juga tidak tercapai secara sempurna, dan itu sebenarnya bukan sukses karena visinya itu yang harusnya sukses, seperti itu. Nah, buatlah secara singkat dan sederhana, hindarkan kompleksitas dan penekanan yang berlebihan. Artinya harus bisa dipahami oleh yang membaca, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu rumit. Ya seperti tadi, disingkat saja. Keuangan ya langsung diwakili oleh ROI dan sebagainya gitu. Kemudian ini kerangkanya, konsepnya harus logis, seperti itu. Ya kembali lagi ya yang awal tadi, logis dan realistis. Oke. Nah, analisis SWOT juga punya keterbatasan. Apa itu keterbatasannya? Adalah kadangkala karena dia cuman internalnya kan SW ya, strength and weakness. Kadang dia mengabaikan ancaman eksternal, seperti itu. Kadang juga sifatnya sangat statis dan beresiko mengabaikan perubahan dan keadaan di sekitar. Kadang karena kita cuma fokus pada analisa internalnya atau mungkin analisa eksternalnya, itu pun cuma yang dekat-dekat saja, tidak secara global, seperti itu. Jadi kadang-kadang melewatkan sesuatu yang terjadi di sekitar. Terus
Nah ini, terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Karena mungkin kita ngerasanya seperti tadi, kalau hasilnya ada di kuadran 1 gitu kan. Berarti kan kita udah ngerasa oke. Nah saat itu kita kadang sudah besar kepala ya istilahnya, dan mengabaikan ancaman yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian, satu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Intinya jangan cuma fokus pada satu hal. Karena SWOT itu seperti tadi ya, hasilnya cuma kuadrannya saja dan caranya, tetapi kan kadang ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi dan itu tidak dipertimbangkan oleh tim manajemen. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, Iya, silakan. pernah ada nggak sih Bu kayak perusahaan yang gagal ketika melakukan analisis SWOT gitu? Oh iya, analisis SWOT kok bisa gagal ya, padahal sudah ya seperti ini ya, ada keterbatasannya, jadinya kadang-kala ya terjadi kegagalan. Perusahaan yang gagal ya, saya rasa ini dalam analisis SWOT itu tahu Nokia. Nah ya, Nokia itu kan awalnya ya pada tahun 2000 ya, 2000-an lah. Itu dia adalah produsen telepon genggam ya, HP nomor 1, ya kan. Mulai dari seri 3315 ya, 3315 ada Engage apa ya? Engage ya. Oh, itu yang bisa buat gaming dan lain sebagainya. Nokia kan selalu merajai ya. Dulu kan kayaknya Samsung dan lain sebagainya merek yang sekian kan. Zaman itu kan Nokia merajai, Motorola, Siemens dan lain sebagainya kan. Nah, tetapi pada saat era smartphone datang, apa yang terjadi? Nokia gagal. Dan sekarang tahtanya sudah betul-betul dirampas ya. Tahta produsen HP itu sudah Samsung kan. Apalagi ada iPhone dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Nokia itu sebenarnya gagal. Nah ini dia itu terlalu membesar-besarkan kekuatan internalnya. Jadi dia tuh ngerasa saya loh produsen telepon genggam yang paling besar di dunia. Nah, saya loh. Nah, ada Nokia saat yang lain meluncurkan Android. Nokia itu awalnya nggak ngeluarin Android, tapi dia ngeluarin Windows Phone. Iya kan? Jadi sebelum yang lainnya sudah ngeluarin Samsung ya, Samsung dulu kan masih kecil-kecil itu sudah Android tapi Nokia ngeluarinnya Nokia Lumia. Dulu ada yang mereknya Nokia Lumia, saya juga pernah punya. Jadi saya pikir Windows Phone ya pasti bisa melakukan pekerjaan Windows kayak ngetik Microsoft Word, Excel itu semudah yang di laptop. Tapi ternyata masih sangat terbatas juga. Bahkan kan kalau di Android sudah ada WPS ya. Dan itu sama enaknya gitu, dan Android aplikasinya banyak loh. Lumia itu sangat terbatas untuk downloadnya, dan Nokia tidak membidik pasar tertentu. Kalau Apple kan dia mungkin operasional Linux ya, beda ya. iPhone itu juga operasionalnya beda kan dengan Android kan, dan dia punya pasar sendiri. Kenapa iPhone berhasil tapi Nokia tidak? Karena iPhone itu membidik pasar tertentu, dia main di luxury, iya kan? Jadi dia menjual merek, menjual kelas atas gitu. Tapi Nokia tidak melakukan strategi itu kan, dan dia tetap kekeh percaya diri. Dan saya pernah baca itu pidato CEO-nya, dia tuh bingung kenapa Nokia bisa gagal padahal kami sudah merasa melakukan sesuatu hal dengan benar. Nah itu karena mereka pada saat analisis SWOT-nya terlalu pede, iya. Mereka tidak memperdulikan kecepatan teknologi. Jadi teknologi itu kan lompatannya cepat banget ya. Dari yang tadinya kita HP 3315 cuman bisa telepon sama SMS, sekarang sudah bisa. Ini hanya dalam berapa tahun ya? Nggak sampai 10 tahun kan? Dan itu perkembangannya sangat besar, dan Nokia gagal menangkap peluang itu karena dia dalam analisis SWOT-nya terlalu percaya diri. Jadi itu ya contohnya. Dan itu contoh nyata ya, sangat-sangat masih ada di sekarang. Nah, kemudian ini hasil-hasil penelitian. Jadi analisis SWOT itu memang dari tahun awal munculnya ya, dari 1970-an sampai tahun 2024 itu masih menjadi tren penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Bahkan ini angkanya bisa mencapai 250-an. Itu tentang analisis SWOT-nya sendiri. Belum lagi karya-karya turunannya. Saya ada membuat sebuah riset
Jadi itu memang bukan tentang SWOT-nya, tapi turunan dari hasil SWOT. Jadi di situ saya pernah melakukan penelitian ya tentang digital skill, safety, dan literasi di female entrepreneur atau UMKM ya, UMKM wanita di Purbalingga. Jadi ternyata UMKM Purbalingga itu setelah dianalisis SWOT mereka kurang sekali mengikuti perkembangan teknologi, iya kan? Kalau UMKM kan masalahnya biasanya teknologi ya, kurang pemasaran. Karena apa? Mereka tidak menguasai teknologi. Operasional juga karena tidak teknologi. Keuangan, mereka belum ada teknologi seperti itu ya, karena masih UMKM. Jadi sangat dibutuhkan kemampuan digital dan juga keamanan. Nah, UMKM kan juga kurang ya keamanannya ya. Mereka belum, mungkin masih sering tertipu SMS scam dan lain sebagainya kan. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat penting. Jadi ini riset yang diturunkan dari analisis SWOT. Jadi memang analisis SWOT itu jika dilakukan dengan benar ya, hasilnya akan menjadi baik dan bisa diturunkan ke berbagai lini manajemen seperti itu. Nah, oke, mungkin sebelum tugas ada yang bisa menyimpulkan untuk apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Oke, silakan. Jadi menurut pendapat saya, analisis SWOT merupakan alat strategis yang sederhana namun efektif dalam membantu organisasi dalam memahami posisi mereka secara menyeluruh. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, organisasi dapat merancang strategi yang lebih tajam, adaptif, dan berdaya saing. Melalui pendekatan ini, manajer mampu menyesuaikan sumber daya dan kapabilitas organisasi untuk meraih peluang serta meminimalkan risiko. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar yang kuat dalam proses perumusan strategi, pengambilan keputusan, dan juga penentu arah jangka panjang bagi organisasi. Oke, good. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan yang sangat baik. Jadi gitu ya. SWOT itu sangat berpengaruh kepada arah tujuan organisasi ke depannya. Jadi memang sangat penting untuk dilakukan seperti itu. Oke, tugas kita sudah masuk pertemuan 6 ya. Jadi kita akan masuk di laporan proyek yang kedua. Seperti biasa, tugasnya bisa diakses template-nya di Sinerba. Kemudian dikumpulkannya dalam bentuk PDF juga di Sinerba ya di pertemuan yang ke-6. Deadline-nya pertemuan ke-7. Jadi kalau ngumpulinnya di pertemuan ke-6 seperti itu. Deadline-nya pertemuan ke-7 berarti minggu depan. Seperti biasa, cantumkan nomor dan nama anggota kelompok Anda. Nanti objek organisasinya masih yang sama ya, seperti project 1. Kemudian silahkan buat matriks penilaian seperti yang kita jelaskan tadi. Jangan lupa lampiran dokumentasi dan daftar rujukannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya pada siang hari ini. Saya mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.